Silahkan dibuka Suratul A'raf ayat ke-82. Baik, kami baca, silakan jamaah mengikuti bacaan kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. Kami bacakan terjemah secara keseluruhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan, usirlah mereka Lut dan pengikut-pengikutnya dari kota ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura menyucikan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, ayat 82 surah Al-A'raf ini sesungguhnya mengandung pelajaran yang luar biasa, yang mana sebagaimana ayat-ayat yang lain, semakin kita renungi, tadabburi lebih jauh, akan semakin banyak hikmah yang akan kita tangkap di dalamnya. Tinggal kemudian bagaimana kita dapat menyikapinya dengan benar. Sebab sesungguhnya sebuah pelajaran yang bisa ditangkap oleh seseorang tetap saja berpotensi untuk kemudian orang salah dalam penyikapannya. Beberapa pelajaran yang dapat kita petik dari ayat ini, di antaranya betapa ada orang yang memang tingkat kekafirannya itu luar biasa. Bahkan di ayat lain dan sangat populer, kita sama tahu, ada orang yang sampai ke tingkat khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawah. Ada orang yang memang hatinya sudah dikunci mati, sehingga peluang untuk beriman itu memang sudah tidak ada. Sehingga sekalipun ustadz, dai, mubalik yang menceramainya sampai ke tingkat sekaliber nabi, rasul sekalipun, sebagaimana dalam ayat ini Nabiullah Lut, dan bentuk peringatan yang diberikan kepadanya sesungguhnya sangat logis, dalam arti kata penyimpangan yang mereka buat adalah sesuatu yang sebenarnya tidak usahlah menggunakan hati nurani, cukup menggunakan akal pikiran saja, itu sudah jelas sekali itu adalah sebuah penyimpangan. Tidak akan ada logika yang bisa membenarkan penyimpangan yang dilakukannya. Kalau pada ayat-ayat dan kisah-kisah sebelumnya seringkali dikaitkan dengan
tradisi budaya kultur yang memang sudah berjalan sekian lama. Tapi kisah umat Nabi Lut ini digambarkan pada 2 ayat sebelumnya. Ini adalah penyimpangan yang baru, yang tidak pernah ada dilakukan oleh manusia sebelumnya. Memang tidak bisa menyambung dengan logika bagaimana mungkin seorang laki-laki bisa tertarik kepada sesamanya laki-laki gitu. Tapi inilah gambarannya, ada manusia yang memang ke tingkat itu. Sekaligus ini juga pelajaran tambahan betapa yang namanya nafsu, kalau diperturutkan, memang semakin lama semakin membuat orang terbawa arus sampai kepada tingkat akal sehatnya tidak lagi bisa bekerja secara normal. Ya, untuk kita dalam konteks sekarang mungkin tidak sejauh dan separah itu. Umpamanya Fikri tiba-tiba tertariknya hanya sama Jorda gitu, tidak tertarik sama lawan jenisnya. Ya mungkin terlalu ekstrim kalau membayangkannya ke sana gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan dalam konteks lain, kita karena sudah terbiasa main HP, berselancar di medsos, di dunia maya, atau yang lagi ngetren sekarang dengan main game, itu betul-betul sampai kepada tingkat yang namanya ngantuk, lelah, lapar. Nyaris tidak ada dalam kamus hidupnya. Yang penting signal masih ada, pulsa cukup, wifi nyambung, baterai HP full. Wah, itu sudah kebahagiaan luar biasa. Tidak, yang biasanya kalau tadarus 1-2 ayat sudah ngantuk meskipun banyak tidur, ini sudah jam 11, jam 12 malam, itu tidak ada ngantuk sedikit pun karena asiknya main game. Ini gambaran betapa nafsu itu kalau diperturutkan memang logika akal sehat tidak akan jalan. Nabi Lut, sampai Nabi Lut memberitahu, ini gimana ceritanya kamu bisa seperti ini penyimpangan betul. Kok malah sikapnya bukan sekadar menolak, bukan sekadar menentang, sampai kepada tingkat akhrijuhum min qaryatikum, mengusir orang kayak gini tidak ada gunanya. Ya kalau tiba-tiba engkus peringatkan, ya sudah azan, masa main game terus? Malu-malu lah kalau masbuk terus. Paling tidak coba belajar sekali-sekali salat sunnah qabliyah. Kamu kalau ngomong terus kusir nanti dari sini. Ya kan jadi persoalan. Kok bisa seperti itu? Urus dirimu sendirilah. Kamu juga belum tentu selamat, nikah aja belum. Itu bisa macam-macam nanti yang keluar, yang akal sehat tidak bekerja normal. Dan itu sangat mungkin terjadi. Orang Nabi saja yang menceramai seperti itu diperlakukan seperti itu. Bahkan pada surah Al-An'am ayat 111, itu ngeri sekali ya gambaran Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sampai kepada tingkat walau annana nazzalna ilaihimul malaika. Jangankan nabi, rasul, apalagi sekelas engkus yang juga cuma staf kantor, malaikat yang diutus, wa kallamahumul maut, orang mati disuruh bicara langsung. Wa hasyarna alaihim kulla syai'in, apa yang dia mau inginkan itu ditampakkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap saja orang itu tidak akan mungkin bisa beriman. Ya memang dasarnya sudah dikunci mati hatinya. Dan parahnya lagi, Nabi Lut ini bukan sekadar umat masyarakat umum yang diceramai memberikan penolakan seperti itu, sampai ke tingkat istrinya sekalipun memberikan penolakan yang sama. Nah, dalam konteks ini yang kemudian saya katakan tadi berpeluang bisa disalahpahami. Kalau begitu ngapain kita maksa-maksa diri untuk ceramah, untuk memberikan tausiah, memberikan peringatan kepada orang yang normal-normal sajalah. Tuh, kalau memang dasar sudah dikunci mati hatinya, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Orang istri Nabi saja seperti itu. Nah, ini bisa merembet kepada sikap kesimpulan yang lebih fatal nantinya terkait ke persoalan ini, bahwa memang tugas kita adalah menyampaikan, mendakwahkan. Adapun persoalan iman
hidayah murni kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kemudian kita diberikan legitimasi, diberikan kewenangan untuk memvonis orang-orang tertentu bahwa ini sudah dikunci mati hatinya, sehingga tidak usah lagi diceramai, tidak usah didakwahi, sebab habis-habis waktu, menguras pikiran, energi, dan kita bisa baper dibuatnya. Ya, tidak ada orang yang diberikan kewenangan untuk itu, apalagi sampai kepada tingkat kemudian beralih ke objek dakwah yang lain. Ya, dalam tulisan bersambung saya di Facebook dan di share di beberapa grup WhatsApp hari ini, saya gambarkan ada nabi yang kemudian dapat teguran, bahkan ekstrimnya dihukum oleh Allah karena vonis yang keliru terhadap umatnya, yang menganggap apa yang dia kerja tidak efisien, tidak efektif, karena memang umat ini dasar sudah kafir keparat, jahiliyah murakab, tidak mungkin lagi dapat hidayah, ya sudah ditinggal saja. Begitu ditinggal, malah dia yang dihukum oleh Allah. Kok tiba-tiba kapal yang ditumpangi oleng dan muncul kesepakatan bahwa penumpangnya yang harus dikurangi? Ya karena kesepakatan bersama, oke lah kalau begitu. Caranya gimana? Diundi. Namanya siapa yang naik, itu yang dibuang. Nah, tragisnya diulang berkali-kali diundi, tetap saja Nabi Yunus yang naik namanya. Ini kan sebuah proses kasus yang sangat dramatis. Dan setelah dibuang, bukan sekadar jatuh di laut yang dalam, ditelan ikan, dibawa lagi ke dasar lautan. Ya syukurnya kemudian Nabi Yunus bisa sadar, istighfar dengan kesalahannya, kemudian membaca doa yang sangat populer. Dan ini kemudian dianjurkan untuk kita banyak-banyak membaca doa setiap bertemu dengan kesulitan, masalah. Apalagi kalau kita yakin bahwa masalah itu dipicu oleh karena memang ada kesalahan, ada pelanggaran yang kita buat. Dan setelah Nabi Yunus sadar dan dia kembali ke kampung, ke tempat tugas dakwahnya, dia kaget sebab menyaksikan perubahan 180 derajat umatnya itu. Semua berubah total. Dalam surah As-Saffat ayat 147, 148 digambarkan, saya juga susah membayangkannya. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin o yazidun. Ternyata umat Nabi Yunus ini di kampung itu sampai 100.000 orang, bahkan lebih. Ini kayak apa banyaknya orang pada masa itu ya. Itu, dan itu digambarkan oleh Allah, fa'amanu wa mata'nahum ilahin, dan orang itu beriman semua. Dan itu yang menyebabkan kemudian Allah melimpah ruahkan kenikmatan kepadanya. Ini yang menyentakkan kesadaran Nabi Yunus, ya, yang membuat beliau kembali tersentak sadar. Nah, yang kita khawatirkan kalau kita kemudian lari dari objek dakwah karena frustasi, putus asa, sementara kita tidak mendapatkan teguran yang membuat kita jadi sadar. Jadi kita dibiarkan terombang-ambing dengan dunia dengan segala tipu dayanya. Nauzubillah, ini sangat mengerikan. Saya gambarkan dalam tulisan saya di Facebook itu, entah hari ini apa besok. Ya meskipun secara ekonomi kelihatan orang lebih mapan, lebih sejahtera, tapi kalau hati nuraninya masih bekerja normal, itu pasti terasa ada yang hilang. Itu akan tergerogoti kenikmatan, kenyamanan dalam hidupnya. Apalagi kalau sampai ke tingkat ekonominya morat-marit juga, ya lebih hancur dibandingkan ketika dia masih berada di dunia dakwah. Dan itu banyak yang terjadi seperti itu. Cuma karena gengsi yang membuat mereka masih bertahan dengan gaya kondisi yang seperti itu. Dan ini nauzubillah min zalik, kalau sampai kita juga tertimpa dengan penyakit yang seperti ini. Kira demikian bisa kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.